Dan antara yang menarik dalam Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 adalah berkenaan inisiatif Indonesia membangunkan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Harith Ashraf Hasnan sempat mengikuti pembentangan delegasi Indonesia di Davos seiring usaha mereka menarik lebih banyak pelaburan. Ikuti laporan yang disediakan. Niaga Awani bersiaran di Forum Ekonomi Dunia di Davos dan sudah tentu antara perkara yang menarik adalah bukan sahaja apa yang berlangsung di dalam Kongres tetapi program-program sampingan apa yang berlaku di samping di sekeliling Kongres ini. Dan hari ini saya rasa cukup bertuah dapat menghadiri ataupun melihat pembentangan dan juga idea-idea berkenaan dengan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara di timur Nusantara itu. Dan bersama dengan saya pada ketika ini untuk bercerita dengan lebih lanjut dari sudut ekonomi dan pembangunannya adalah Ibu Amalia Adininggar Widya Santi yang merupakan Deputi Minister ataupun Timbalan Menteri bagi Hal Ehwal Ekonomi, bidang ekonomi. Ibu, terima kasih sudi bersama dengan Esra Awani. Pembentangan yang cukup menarik tadi disampaikan oleh Ibu. Antara yang menarik untuk saya bawakan adalah Ibu menyatakan bahawa pembangunan di Nusantara ini adalah usaha untuk membawa keluar Indonesia daripada perangkap middle income trap ataupun perangkap pendapatan sederhana itu. Mungkin Ibu boleh jelaskan berkenaan dengan bagaimana pembangunan Nusantara itu mampu membawa keluar Indonesia dari perangkap ini. Ya, terima kasih. Jadi Indonesia ini kan sudah sekitar 30 tahun terjebak dalam middle income trap. Dan Indonesia tidak punya waktu banyak bahwa nanti 2045 pada saat ulang tahun Indonesia ke-100 tahun, Indonesia bercita-cita ingin keluar dari middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income economy. Nah, dari Indonesia sudah punya 6 strategi besar untuk menjadikan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, dan di dalam 6 strategi besar Indonesian Economic Transformation ini, salah satu strateginya adalah New Capital City Development atau Ibu Kota Nusantara. Mengapa Ibu Kota Nusantara ini bisa menjadi salah satu engine of economic growth in the future? Karena dengan adanya pengembangan Ibu Kota Nusantara ini, kita bukan saja memindahkan Ibu Kota ke Nusantara, tetapi kita juga menciptakan 6 economic cluster yang akan menjadi engine of Indonesian future growth. Jadi ini akan menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia masa depan. Supaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap, Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun. 6% itu bukan angka yang kecil, tetapi 6% itu adalah harus dicapai dengan usaha yang besar. Salah satu usahanya adalah kita akan mengembangkan super hub ekonomi Nusantara. Dengan drivernya adalah 6 klaster ekonomi yang tadi saya sebutkan, seperti kita membangun klaster advanced chemicals, kemudian ada juga cluster sustainable agro-industry, kita punya cluster ecotourism, kemudian berbagai cluster lain dengan dengan 6 cluster sebagai super hub ekonomi Nusantara. Ini kita akan bisa menciptakan aktivitas ekonomi baru. Kita tidak akan memindahkan aktivitas ekonomi dari Jakarta ke ibu kota, tapi kita akan membangun aktivitas ekonomi baru, menjadi pendapatan baru untuk masyarakat, menciptakan domestic value chain, dan ini diharapkan nantinya juga kita akan terkoneksi dengan lebih baik juga dengan Malaysia. Ibu bercakap berkenaan dengan koneksi dengan Malaysia itu, bagaimana sempadannya itu begitu dekat sekali, berada di dalam satu kepulauan yang sama, Borneo itu. Ya, bagaimana Ibu melihat perlunya ada kerjasama strategik di antara Malaysia dan juga Indonesia? Bapa Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga baru pulang visit lawatan di Jakarta berjumpa dengan Presiden Jokowi, dan sudah tentu
dalam pembangunan IKN ini bagaimana Ibu melihat perlunya ada hubungan strategik Malaysia-Indonesia, pembangunan secara bersama itu Ibu? Ya, saya melihat karena lokasi Indonesia dan Malaysia ini sangat dekat, bukan saja sebagai satu rumpun, tapi juga secara geografis kita sangat dekat. Ini menjadi penting Indonesia terus untuk berkolaborasi dan meningkatkan konektivitas ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Kita harus menjadi satu kekuatan bersama, apalagi di tahun 2023 ini. Indonesia kan akan menjadi chairman of ASEAN. I think this is a good start, a good momentum for Indonesia to Malaysia to collaborate. Dan apalagi nanti Indonesia juga salah satu priority economic deliverables selama ASEAN chairmanship, kita akan mengusung Blue Economy for ASEAN framework. Nah, Blue Economy for ASEAN framework ini saya pikir perlu kolaborasi yang intensif dengan Malaysia supaya kita bisa membangun kekuatan baru, mencari sumber pertumbuhan baru untuk ASEAN dan Indonesia Malaysia bisa menjadi menggalang kekuatan bersama untuk ASEAN bersama-sama bisa menjadi epicentrum of growth of the global economy. Jadi yang penting ASEAN harus menjadi epicentrum of growth of the global. Ya, sudah tentu chairmanship ataupun kepengurusian ASEAN 2023 ini di Indonesia, 2025 Malaysia pula akan menjadi pengerusi ASEAN itu. Penting untuk ada kerjasama itu, jarak tidak begitu jauh. Akhir sekali, Malaysia dan Indonesia bersaudara. Bersaudara, betul. Ibu, secara ringkasnya Ibu, sekarang ini kita lihat ramai rakyat warganya Indonesia bekerja di Malaysia. Tetapi bagaimana selepas ini Ibu melihat pembangunan IKN ini menerusi perkongsian kepakaran, pakar-pakar dari Malaysia juga boleh bekerja dan juga meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Indonesia itu sendiri yang tidak lagi perlu keluar dari Indonesia untuk mencari rezeki, Ibu. Betul, dan juga kami sangat welcome untuk investor dari Malaysia untuk hadir ke Ibu Kota Nusantara. Kita sama-sama membangun Ibu Kota Nusantara ini bukan saja nantinya dibangun oleh investor dari Indonesia, tapi kita juga very much welcome and really open to any investor, terutama investor yang lokasinya berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara. Saya pikir ini satu kolaborasi yang bisa kita ciptakan antara Indonesia dan Malaysia. Okey. Baik, terima kasih Ibu Amalia Adininggar Widiasanti yang merupakan Timbalan Menteri ataupun Deputi Minister bagi Hal Ehwal Ekonomi Indonesia, langsung dari ataupun berlintas dari promenade di Davos bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia ini. Sekian sahaja Niaga Awani untuk waktu ini. Dan pavilion kita juga pavilion kita juga bersebelahan Ibu. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian Ibu dan diharapkan supaya banyak lagi kerjasama dapat diwujudkan selepas ini antara kedua-dua buah negara. Pembangunan di Borneo itu yang mungkin sebelum ini ramai menganggapkan bahawa wujud terpinggir pembangunan di Kepulauan Borneo itu tidak lagi selepas ini dengan usaha pembangunan secara bersama di IKN Nusantara itu. Sekian sahaja Niaga Awani dari Davos bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia 2023. Jumpa lagi.